Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini ingin mempresentasikan tentang materi ilmu teknik industri, yaitu manajemen dan teknik logistik atau biasa disebut dengan digital supply chain. Jadi sebelum kita mulai dengan presentasinya ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu, yaitu nama saya Randy Ramanda Putra dari dengan NIM 102 012 300 432. Lanjut. Nama saya Dewasa Pramudis dengan NIM 10 20 12 33 0469. Next. Dan saya Syafruddin Nur Ramadan dengan NIM 1020123300201. Dengan saya Muhammad Rafi Padamana dengan NIM 10 20 12 300 449. Jadi di sini ada materi pertama itu mengenai teknik industri. Kita harus tahu dulu tuh apa itu teknik industri. Jadi ilmu teknik industri itu merupakan cabang ilmu yang berfokus pada perencanaan, optimalisasi, dan peningkatan sistem kompleks dalam berbagai sektor industri. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas melalui penggunaan metode matematika, rekayasa, dan manajemen rantai pasokan. Disiplin ini juga memperhatikan aspek ergonomi dan rekayasa kualitas, sambil memanfaatkan teknologi informasi. Adapun profesi yang bergerak dalam bidang ini, yaitu seperti insinyur industri, memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri. Lalu ada ilmu manajemen. Ilmu manajemen sendiri itu merupakan bidang studi yang memfokuskan pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Aspek penting melibatkan manajemen sumber daya manusia, strategi, dan pengembangan proyek dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi. Nah, di sini ada teknik logistik. Ilmu teknik logistik merupakan cabang ilmu teknik yang perencanaan, penerapan, dan manajemen sistem logistik. Lingkupnya mencakup manajemen rantai pasokan, pengelolaan persediaan, transportasi, pengelolaan gudang, dan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses distribusi barang dari pemasok hingga konsumen. Profesional dalam bidang ini biasanya disebut sebagai insinyur logistik atau ahli teknik logistik. Nah, Oke. sekarang kita mau bahas perbedaan dari teknik industri sendiri dengan manajemen dan juga teknik logistik, walaupun saling terkait dalam dunia bisnis dan industri. Jadi pertama itu mau bahas teknik industrinya sendiri. Teknik industri itu mempunyai fokus utama yaitu untuk memperhatikan perancangan, pengembangan, dan optimalisasi sistem kompleks termasuk manusia, mesin, material, energi, dan juga informasi di berbagai sektor industri. Nah, tujuannya sendiri dari teknik industri itu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas dalam proses produksi operasional. Nah, contoh pekerjaannya itu ada permodelan proses produksi, perancangan sistem kerja, perbaikan proses, dan manajemen kinerja operasional. Nah, di sini pun ada perbedaan dari ilmu manajemen, yang dimana ilmu manajemen itu berfokus atau fokus utamanya itu dia membahas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan dari ilmu manajemen ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi serta mencapai tujuan jangka panjang. Adapun contoh pekerjaan dari ilmu manajemen ini yaitu kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis, dan pengolahan proyek. Lalu ada teknik logistik. Untuk perbedaannya sendiri yaitu untuk teknik logistik, fokus utamanya adalah menangani perancangan, implementasi, dan manajemen sistem logistik, termasuk rantai pasokan, manajemen persediaan, transportasi, dan pengelolaan gudang. Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi barang dari pemasok hingga konsumen. Untuk contoh pekerjaannya sendiri yaitu manajemen rantai pasokan, pengelolaan persediaan, perencanaan transportasi, dan manajemen gudang.
Nah, tadi itu sudah dipaparkan mengenai tiga perbedaan dari ketiga ilmuwan tersebut. Selanjutnya di sini akan kita paparkan yaitu keputusan yang dapat meningkatkan performasi dari sistem dari tiga sudut pandang keilmuan dari studi kasus yang telah diberikan. Yang pertama itu melalui sudut pandang teknik industri. Yang itu keputusan yang dapat meningkatkan performasi di sini kami mengambil optimalisasi proses produksi yang dimana alasan kami mengambil keputusan ini yaitu untuk mengenalkan otomatisasi dalam proses pengirisan dan penggorengan dengan memanfaatkan teknologi tinggi guna meningkatkan kinerja efisien dan mengurangi durasi produksi. Adapun dampak dari uh, keputusan ini yaitu untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas produksi harian. Yang kedua itu adalah perencanaan kapasitas, yang dimana alasannya itu untuk mengevaluasi dan mengupdate kapasitas produksi agar sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Nah, dampak yang diberikan dari putusan yang telah diambil yaitu dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengelakkan penggunaan yang kurang efisien atau kelebihan kapasitas. Nah, di sini ada keputusan yang dapat meningkatkan performasi sistem dari tiga sudut pandang keilmuan. Dan di sini kan sudut apa namanya? Dalam sudut pandang Sudut pandang keilmuan. Apa, manajemen. manajemen manajemen kinerja pekerja. Yang pertama, alasan menilai secara rutin kinerja pekerja dengan status tetap maupun borongan guna memberikan umpan balik dan penyelenggaraan pelatihan yang sesuai. Yang keduanya, dampak meningkat produktivitas, kualitas, dan kepuasan kepuasan pekerja yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, di sini ada strategi harga dan pemasaran. Alasannya tuh melakukan analisis pasar dan menyesuaikan strategi harga dan pemasaran guna meningkatkan daya saing produk. Dan di sini ada dampaknya tuh peningkatan pendapatan dan penetrasi pasar, sekaligus meningkatkan keuntungan per unit produk. Nah, ini ada dari sudut pandang terakhir yaitu dari teknik logistik atau digital supply chain. Yang pertama itu untuk implementasi sistem informasi logistik. Alasannya itu untuk melaksanakan sistem manajemen rantai pasokan atau SCM berbasis digital guna meningkatkan transparansi dan koordinasi dalam seluruh alur pasokan. Dampaknya itu dapat mengoptimalkan proses logistik, mengurangi biaya penyimpanan, serta meningkatkan kecepatan distribusi. Kedua itu untuk penggunaan teknologi digital dalam distribusi. Alasannya itu untuk memanfaatkan alat pengangkut yang dilengkapi dengan teknologi digital untuk merencanakan jalur perjalanan yang optimal dengan tujuan mengurangi biaya bahan bakar seefisien mungkin. Nah, dampaknya itu juga ada ya, yaitu dapat mengurangi biaya operasional logistik dan mempercepat pengiriman produk ke tujuan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, setelah melakukan pemaparan materi, ya, jadi yang dapat kami simpulkan adalah dalam konteks perusahaan keripik pedas, sinergi antara teknik industri, manajemen, dan teknik logistik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis. Nah, teknik industri memfokuskan pada efisiensi dan kualitas produk. Manajemen bertanggung jawab atas pengolahan sumber daya dan strategi bisnis, sementara untuk teknik logistik berperan dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi. Nah, upaya optimalisasi dalam proses produksi, pengolahan kinerja pekerja, dan pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasokan menjadi langkah kunci untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk peningkatan pendapatan, penetrasi pasar, dan keuntungan per unit produk. Nah, integrasi ketiga keilmuan ini membentuk dasar yang solid untuk mencapai keunggulan bersaing dan meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.